secara genetik, Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Apakah SOP itu sudah berjalan juga? Jangan sampai ada tudingan juga bahwa ini malpraktik, Dok. Apakah betul disebutkan sempat ada permintaan izin untuk memberikan obat dosis tinggi kepada bayi tersebut? Iya, kami tuntaskan dulu proses pemeriksaan terhadap dokter-dokter, terutama dokter Edi Purwanta yang harus kami dalami. Saya sampai saat ini belum puas dengan hasilnya, Pak. Pasangan suami istri Muhammad Rauf dan Feni Selvianti mendadak viral di media sosial lantaran Muhammad Rauf mengklaim bahwa bayinya yang sudah meninggal dunia adalah bukan buah hati mereka. Setelah video curhatannya viral di media sosial, meski dalam kondisi berduka, pasangan muda ini berupaya mencari keadilan. Pasalnya, pasutri ini mengaku jika bayi mereka yang lahir pada 16 September lalu tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta tidak menunjukkan sang bayi kepada ibunya. Sementara Rauf hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kondisi bayi termasuk jenis kelaminnya. Pihak keluarga juga dilarang melihat bayi dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal dunia. Rauf yakin jika bayi yang dilahirkan istrinya tidak bertahi lalat di wajah. Namun bayinya yang diinfokan meninggal memiliki tahi lalat. Selain itu, keluarga juga menemukan beberapa kejanggalan lainnya pada jasad bayi mereka. Dalam upaya mencari petunjuk baru, Polres Metro Jakarta Pusat membentuk tim khusus dan melakukan ekshumasi terhadap jasad bayi yang sudah dikuburkan pada 17 September lalu. Selasa 17 Desember, tim forensik dari kepolisian melakukan ekshumasi di makam bayi berjenis kelamin laki-laki di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Setelah 1 jam, proses ekshumasi selesai dan tim forensik membawa 2 botol sampel untuk diteliti lebih lanjut. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya menunjukkan komitmen lagi dan lagi untuk memastikan bahwa saya melakukan tugas-tugas yang sudah dimulai dan harus diakhiri. Kita mengawal satu kasus dugaan bayi tertukar, yang mana hasilnya akan segera diumumkan di Polres Jakarta Pusat. Dan hari ini saya pun demikian. Kesungguhan tentu itu menjadi hal yang kami kedepankan untuk kemudian kasus ini bisa diselesaikan. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini di tengah tentu saja momen Natal, perayaan Natal bagi umat Kristiani yang merayakan, termasuk saya pun. Saya memastikan bahwa kerja-kerja saya seperti ini tidak boleh ditinggalkan. Sebagai bentuk saya untuk mewujudkan komitmen itu dan bantu informasi sekomprehensif mungkin. Saya Abraham Silaban bersama dengan Mas Rauf dan juga Mbak Feni yang akan menuju ke kantor Polres ya, Mas ya? Iya, Pak. Sudah siap pengumuman hari ini? Sudah, Pak, saya siap. Hasil tes DNA-nya? Iya, siap. Oke, sudah dapat informasi apa undangannya? Informasi bahwa dari pihak KPAI sama
Dari polisi sih udah nelpon dari malam, Pak. Katanya tim kuasa hukum dari rumah sakit udah nelpon ke lawyer saya. Seperti itu, Pak. Dan sudah dapat surat tunangannya juga? Sudah dapat, Pak. Oke. Gimana kesiapannya, Mas? Ya siap, gak siap, harus siap gitu, Pak. Harus siap ya? Oke. Tetap semangat ya, Semangat. Mas Rauf ya? Ya, Pak. Oke. Mbak Feni gimana keadaannya? Tegang sih Pak, sedikit tegang. Tegang ya? Tapi Deg-degan. tetap harus dihadapi dengan tegar ya? Segala kemungkinan sudah dipersiapkan, segala hal-hal yang tidak diharapkan tentu saja bisa saja terjadi, tapi lepas dari itu semua, secara mental sudah siap ya? Siap, Pak. Sudah siap. Siap. Saya dengar keadaannya justru lagi nggak enak badan, Mbak. Iya benar. Kenapa? Ya tegang aja sih Pak, nggak bisa tidur gimana gitu Pak. Nggak bisa istirahat, nggak bisa tenang gitu hatinya gitu. Ayo sudah, yuk kita mau sambil jalan ya. Yuk. Oke. Jadi kita langsung masuk ya, dan ke lantai 5 ya, Pak. Oke. Kita sambil jalan akan menuju ke lantai 5. Seperti yang saya sampaikan bahwa ini bukan pertama kali kami mengawal kasus bayi tertukar. Saya Abraham Silaban bersama dengan tim juga pernah mengawal kasus dari awal hingga tuntas, kasus dugaan bayi tertukar dan betul-betul tertukar di Kabupaten Bogor waktu itu, di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Bogor. Dan kita sempat eskalasi kasus itu dan sampai pada akhirnya ada tes DNA silang yang memastikan bahwa memang bayi tertukar setahun setelah dirawat oleh ibu yang berbeda. Dan kita akan lihat bersama-sama, kita akan masuk ke lantai 5 bersama dengan pihak dari ini akan segera masuk ke ruang gelar perkara. Ya, apapun yang terjadi sampaikan dengan kuat ya, Mas ya. Oke. Oke. Ya. Dan semangat, Mas. Wah. Ya, sobat saya Abraham Silaban, saya mengawal bagaimana jalannya kasus kematian seorang bayi yang mana secara mengejutkan dia dilahirkan di Rumah Sakit Cempaka Putih dalam kemudian hitungan hari yang sama meninggal dunia di ruang NICU. Dan ini kemudian menjadi pertanyaan publik karena rekam medis sampai hari ini belum ada di tangan pihak keluarga. Mereka betul-betul berjuang untuk mendapatkan itu. Maka dari itulah muncul kecurigaan apakah itu bayi mereka. Dan kemudian sampai pada akhirnya kasus ini lakukan proses ekshumasi, pembongkaran dan tes DNA, dan kita akan lihat hasilnya. Saya hadir di sini. Kita akan lihat konferensi pers yang dihadiri oleh pihak pengadu, dalam hal ini Mas Rauf dan istrinya Bu Feni, dan juga ada Direktur Rumah Sakit Cempaka Putih dan juga dari Polres Jakarta Pusat akan segera mengumumkan. Kita akan lihat hasilnya. Direktur Rumah Sakit Islami Cempaka Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Saya mewakili Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, untuk menyampaikan update perkembangan penanganan perkara dugaan bayi tertukar yang terjadi di Rumah Sakit Islami Cempaka Putih. Dari serangkaian penyelidikan dan penyidikan dan juga prosesnya ini sudah kami terapkan sistem scientific crime investigation terhadap bayi Mr. X. Ini telah dilakukan pemeriksaan DNA, dan dari hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan oleh bidang laboratorium DNA Pusdokes Polri dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA
dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Izin Pak Kasat, kami Abraham Silaban dari iNews. Kami ingin bertanya, jadi kalaulah kemudian bayi itu adalah bayi dari pasangan Mas Rauf dan juga Mbak Feni, yang kami ingin tahu apa penyebab dari kematian bayi itu, karena kami dengar rekam medis belum didapatkan oleh pihak keluarga. Itu kira-kira. Terima kasih. Kemarin pada saat ekshumasi, yang pertama untuk pengambilan sampel DNA dan juga untuk mengetahui penyebab kematiannya. Namun setelah kegiatan ekshumasi, hasil koordinasi tim penyidik dengan dokter yang melakukan ekshumasi, untuk penyebab kematiannya ini tidak diketahui dikarenakan organ dari bayi ini sudah tidak ditemukan. Hanya tulang saja, tulang belulang. Jadi sisa tulang belulang ini, keterangan dari dokter itu memang tidak bisa diketahui penyebab kematiannya. Namun arahan dari dokter rumah sakit, kalau memang cukup dengan rekam medis itu sudah dapat ditentukan penyebab kematiannya. Kami dapat informasi keadaan bayinya katanya disebutkan sehat-sehat aja dari pihak dokter sesar yang menangani. Apakah betul demikian? Sekaligus kami akan sebarluaskan juga, Dok, bahwa apa penyebab kematian bayi itu yang tadi sempat masih hidup di azanin, kemudian sampai pada akhirnya masuk ke NICU dan kemudian meninggal dunia. Kalau SOP tadi disebut berjalan, apakah SOP itu sudah berjalan juga? Jangan sampai ada tudingan juga bahwa ini malpraktik, Dok. Gitu, Dok. Terima kasih. Baik, izin karena ini juga masih dalam penanganan, tapi saya akan coba jelaskan berdasarkan kronologis ya. Tadi pertanyaan dari Bapak, apa penyebab kematian, penyebab wafatnya Ananda itu diduga adalah penyakit jantung bawaan. Nah, pada waktu dilahirkan secara seksio sesaria dan menangis keras, itu karena proses sirkulasinya itu masih berlangsung dari ari-ari, sehingga jantung belum berfungsi kan, sehingga pada waktu diputuskan dan kemudian bernafas dengan paru-paru dan jantungnya sendiri, maka kondisinya saat itu adalah menangis keras. Kita bilang Apgar skor itu bagus ya, 8 atau 9. Namun dalam perjalanannya sekitar 1 jam kondisi menurun karena bayi bernafas dan bersirkulasi dengan organnya sendiri. Kondisi yang dimonitor adalah terjadi proses desaturasi atau saturasi oksigen kurang dari 95% dan semakin menurun. Oleh karena itu, maka bayi dievakuasi dari ruangan seksio sesaria dari OK di lantai 6 ke ruang NICU di lantai 5. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Jadi dugaannya adalah penyakit jantung bawaan yang dilakukan oleh dokter anak kami yang mendampingi. Tentang SOP identifikasi, kami juga sudah jelaskan kepada penyidik bahwa proses dilakukan ya, pemberian gelang, kemudian penjelasan dan hal-hal yang lain kami runut kembali. Dan ini juga divalidasi ulang, jadi setelah kejadian ini pihak Dinas Kesehatan Jakarta itu juga turun 2 kali untuk mengevaluasi. Dok, sebelum meninggal, Dok, sebelum jauh, Dok, apakah betul disebutkan sempat ada permintaan izin untuk memberikan obat dosis tinggi kepada bayi tersebut? Bisa dijelaskan, Dok? Mohon maaf. Karena kami dengar informasinya bahwa pada saat penanganan di NICU, bayi tersebut sempat mendapatkan demam, kemudian juga diberikan obat dosis tinggi dan menelpon dari Bapak almarhum bayi tersebut sebelum melakukan tindakan itu. Betul demikian? Seingat saya tidak, namun nanti bisa dicek lebih lanjut ya khawatirnya. Karena kan saya tidak ada di ruangan itu, tapi SOP-SOP yang dilakukan kan yang tanda tangan saya. Tapi proses bahwa dokter anak, dokter obgyn, itu sudah dilihat ya. Prosesnya dari menit ke menit selama 26 jam anak tersebut menjadi pasien kami itu sudah dilakukan baik oleh dinas maupun oleh kepolisian. Nanti bisa ditanyakan ya hasilnya kepada
kepolisian dan dari dinas. Singkatnya berarti kelainan jantung itu sudah terdeteksi ketika di USG, sudah diketahui sebelum itu lahiran. Kira-kira begitu ya, Dok? Saya tidak mengatakan begitu ya. Jadi waktu dikatakan dideteksi ada penyakit jantung bawaan, itu setelah bayi itu dievakuasi dari rahim, kemudian dilakukan pembersihan, pemotongan tali pusat, dan kemudian lendir-lendir dibersihkan. Nah, pada saat itu kondisi saturasinya menurun atau istilahnya desaturasi, bukan dengan USG ya, dan oleh dokter anak kami yang memutuskan dan kemudian menginformasikan pada keluarga bahwa penanganan lebih intensif perlu dilakukan dan bayi dievakuasi ke ruangan NICU. Ini kan sebelum tindakan seksio dan lain sebagainya kan kondisi bayi harusnya sudah diperiksa. Sampai pada akhirnya kemudian dokter mengatakan setelah bayi itu dikeluarkan dari rahim, barulah ketahuan bahwa ada semacam kelainan jantung dan barulah dilakukan tindakan. Kira-kira kesimpulannya begitu kan, Dok? Saya menyampaikan tadi yang saya sampaikan, tapi kalau asumsi itu disampaikan, karena saya ya, being not there gitu, SOP saya yang tanda tangan, nanti bisa ditanyakan pada dokter spesialis anak kami. Tapi itu juga sudah dimintakan BAP. Tapi kalau Ya, kami tidak harus bertanya lagi kan, dokter kan sebagai direktur rumah sakit kan seharusnya sudah tahu apa hasil dari investigasi internal dari rumah sakit. Memberitahu kepada kami apa yang terjadi kepada bayi itu dari dalam kandungan sebelum dia dilahirkan sampai pada akhirnya dia dilahirkan dan penanganannya harusnya kan dokter juga sudah tahu. Iya. Dan dokter dilatih untuk tidak membuat asumsi. Jadi yang kita fokuskan pada penyelidikan adalah 27 jam itu ya. Tadi dikatakan tertukar atau tidak, alhamdulillah dikatakan tidak. Ada pertanyaan, ada COD-nya, cause of death-nya apa? Saya sampaikan bahwa COD-nya adalah penyakit jantung bawaan. Kalau Anda katakan lagi, ditarik mundur lagi, apakah pada waktu antenatal care dilakukan USG terdeteksi atau tidak? Maka saya menjawab saat ini saya belum tahu. Kapan pertama kali Anda mengetahui bayi Anda meninggal dunia dan penyebab meninggal dunianya, apakah Anda mengetahui itu? Kalau untuk kapan diberitahunya tuh pas anak lagi kritis, Pak. Anak lagi kritis diberitahu anak saya analisa penyakit jantung bawaan dan kurang oksigen. Mas, soal kelainan jantung itu, apakah itu sudah diinformasikan oleh objin Anda? Kalau objin saya waktu pertama kali itu bilang anaknya sehat, Pak. Objin Anda yang bantu sesar bilang anak Anda sehat? Sehat. Kapan dia bilang begitu? Pas dia ke ruang NICU, Pak, katanya. Ini bayinya ini nggak sama gitu, Pak. Nggak, kondisi bayinya sehat atau tidak yang dilahirkan oleh dokter sesar Anda? Sehat, Pak. Itu yang disampaikan dokter kepada Anda? Iya. Anda yakin itu? Yakin, Pak. Berarti ya, tidak menutup kemungkinan untuk kemudian mengajak ataupun melihat adanya dugaan malpraktik di sana ya? Iya. Pak Kasat, sebentar ya, boleh ya Pak Kasat nambahin. Jadi artinya dengan temuan ini, dengan hasil temuan ini, apakah ada upaya pengembangan yang dilakukan aparat kepolisian terkait dengan dugaan-dugaan lain? Dugaan-dugaan misalnya pelanggaran SOP dan lain sebagainya terkait dengan penanganan anak itu yang disebutkan cause of death-nya, kematiannya adalah kelainan jantung yang ditangani dalam waktu beberapa jam kemudian meninggal dunia. Terhadap dugaan malpraktek, dari hasil pemeriksaan bidan, perawat, dan dokter untuk sampai saat ini belum kami temukan. Untuk sampai saat ini ya, karena memang ada beberapa dokter, terutama dokter jaga yang di ruang NICU yang memang belum kami lakukan pemeriksaan. Oke. Apakah objin, dokter kehamilan, dokter yang membantu sesar bayi itu, yang mengatakan kondisi bayi itu sehat-sehat saja, tidak ditemukan kelainan jantung dan tidak diwanti-wanti terlebih dahulu kepada pihak keluarganya atau pihak ayah dan ibunya itu sudah diperiksa oleh aparat kepolisian? Ya, terkait dengan dokter objin kami nanti saya akan tanya sama penyidik apakah sudah diperiksa atau belum. Yang jelas kami akan dalami terkait dengan pada saat lahirnya bayi ini dalam keadaan kondisi sehat, namun tiba-tiba dinyatakan ada kelainan. Ini kami akan lakukan pemeriksaan lebih dalam lagi nantinya. Ya, karena disebutkan kan dokter Edi Purwanta, dokter objin yang menanganinya,
tidak memberitahu kepada pihak keluarga bahwa memang ada kelainan, yang mana kelainan itu dalam usia kandungan 7 bulan, kelainan jantung, entah itu jantung bocor, dinding jantung dan lain sebagainya, itu sudah terdeteksi. Apakah itu sudah diminta keterangan? Yang kami dengar KPAI belum diajak. Di mediasi Dokter Objinnya tidak pernah diajak. Apa di polisi tidak pernah diajak? Kami akan dalami, termasuk kami akan lakukan pemeriksaan yang lebih detail terhadap dokter Objin ini, Dokter Edi ya. Dokter Edi Purwanta. Dokter Edi Purwanta. Kami akan lakukan pendalaman dan melakukan pemeriksaan terhadap dokter itu. Terakhir ini Pak Kasat, bahkan kami mendengar ini ya, Dokter Objinnya juga dalam proses kontrol jahitan seksionya sempat menanyakan kepada orang tua bayi, bagaimana bayi Anda sehat-sehat kan begitu. Dalam satu praktek rumah sakit, ternyata Objinnya itu bahkan tidak mengetahui bayi yang dibantu dilahirkan ternyata kondisinya meninggal dunia. Ini kan ada hal yang menarik. Termasuk nanti itu kami akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif dari mulai bayi sampai dia menjahit perut yang setelah sesar itu. Dan mengenai pernyataan dokter ini juga kami akan maksud dan tujuannya kami akan tanyakan kepada. Mohon dibantu Pak Kasat untuk minta keterangan. Terima kasih Pak Kasat. Sampaikan ke publik. Berarti ya tidak menutup kemungkinan untuk kemudian mengajak ataupun melihat adanya dugaan malpraktik di sana. Ya, nanti akan kami dalami juga ada dugaannya malpraktik atau tidak. Siapa lagi? Akan dilanjutkan untuk pemeriksaan. Iya, kami tuntaskan dulu proses pemeriksaan terhadap dokter-dokter, terutama Dokter Edi Purwanta yang harus kami dalami. Akan segera dipanggil berarti ya Pak Kasat. Ini luar biasa nih. Pak Kasat akan panggil Dokter Objinnya dan akan minta keterangan karena dokter yang bersangkutan tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam mediasi pertama, mediasi kedua, bahkan dari mulut dari dokter yang bersangkutan disebutkan bahwa keadaan dari bayi tersebut sehat-sehat saja sampai pada akhirnya ia pun tidak menyadari bahwa bayi yang ditolong dalam proses seksio ataupun lahiran sesar ternyata meninggal dunia pada akhirnya. Bahkan kelainan jantung yang disebut tidak pernah terucap dari sosok dokter yang membantu proses USG dan memperlihatkan tampilan bayi tersebut. Saya Abraham Silaban, saya akan terus menjawab kasus ini. Rauf dan Mbak Feni, sekali lagi kami menyampaikan bela rasa kami, simpati kami atas apapun hasilnya, kan sudah disebutkan akan siap untuk menerima hasilnya. Apa tanggapannya setelah seperti ini? Ya, tanggapan saya udah banyak terima kasih ke Pak Abraham dan semua media dalam bantu bantu saya kawal kasus ini, Pak. Tanggapan saya sampai saat ini belum puas dengan hasilnya, Pak. Nggak puas? Nggak puas. Kenapa nggak puas? Ya saya rasa emang anak kami masih hidup, Pak. Seperti itu, Pak. Seperti kayak ada manipulasi sepertinya, Pak, dengan hasil kayak gini. Langkah apa yang akan dilakukan ke depan? Nanti kalau langkah-langkah bisa diserahkan sama tim kuasa hukumnya, Pak, yang mengerti masalah itu. Oke. Mbak Feni, apa yang mau disampaikan, Mbak? Nggak ada nih. Nggak ada ya? Rekam medis belum didapatkan sampai sekarang? Belum, Pak. Sampai sekarang belum ada di tangan Anda rekam medis? Oke. Ini bayi Anda meninggal tanggal berapa? Tanggal 17. Disebutkan tanggal 17? Iya. 17 September? Iya. Berarti sampai tanggal 24 Desember, hampir 3 bulan lamanya Anda belum terima rekam medis? Belum ada di depan mata Anda? Oke, itu satu. Terus yang kedua, mengenai adanya dugaan pengembangan penyidikan ini ke arah malpraktik yang disebutkan tadi akan dibuka upaya ke sana oleh aparat kepolisian. Gimana tanggapan Anda? Ya, segera dimohon dibuka aja, Pak, masalah ini, Pak. Malpraktik semacam. Yang rumah sakit kan takut kalau dibuka masalah malpraktik seperti itu, Pak. Rumah sakit takut? Takut. Waktu itu sempat di mediasi di KPAI mereka deadlock masalah malpraktik. Mereka nggak mau dibawa-bawa masalah malpraktik di situ, Pak. Oke. Mereka nggak mau? Nggak mau, Pak. Dia maunya kasus bayi tertukar aja, Pak. Mereka maunya hanya narasi bayi tertukar? Iya, Pak. Mereka menolak untuk malpraktik. Menolak untuk disampaikan malpraktik dalam hitam di atas putih itu? Dalam mediasi itu? Dalam mediasi, Pak. Tapi di situ tertulisnya malprakteknya itu dihapus dan diganti bayi tertukar. Bukan bayi tertukar gitu, Disuruh fokusnya ke bayi tertukar aja, bukan ke malpraktiknya. Anda mengetahui bahwa Anda kelainan jantung pertama kali setelah dilahirkan atau sebelum dilahirkan? Setelah dilahirkan, Pak. Setelah kelahiran? Siapa yang menyampaikan? Itu menurut analisa mereka, Dokter Opi, Pak, waktu itu bilang anak Papa analisanya penyakit jantung gitu, Pak. Penyakit jantung apa katanya? Jantung bawaan, PJB. Penyakit jantung bawaan.
sehingga harus dibawa ke NICU. Itu Iya, yang Pak. disampaikan. Waktu anak saya lagi kritis itu, Pak. Oh, jadi Setelah anak itu kritis baru disampaikan. waktu Anda mau azanin begini nih, Anda mau baca azan. Ya. Nah, begitu disampaikan ke anak Anda untuk bacain azan, Anda sudah diketahui, Pak, anak Anda dalam keadaan kelainan jantung nih. Ada yang menyampaikan seperti itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Itu malah bayinya saya lihat nangis kenceng, sehat, Pak. Nangis kencang Iya, bayinya. nangis kenceng, sehat. Mukanya juga merah, nggak ada tanda-tanda kurang oksigen, Pak. Nggak ada tanda-tanda kekurangan oksigen. Nggak ada, Pak. Berapa kali ketemu dengan dokter objinnya? Kalau ketemu sama dia baru 2 kali, Pak. 2 kali. 2 kali itu di USG tidak? Di USG, Pak. Di USG. Waktu di USG disampaikan tidak oleh dokter objin, oh Mas, ini terdeteksi ada penyakit jantung bawaan nih di sini, atau terdeteksi masalah jantung nih bayi Anda. Disampaikan tidak? Tidak ada, Pak. Orang katanya sehat, Pak. Cuma air ketuban doang kurangnya, Pak. Cuman air ketuban yang masalah. Oke, Air jadi ketuban. oke. Sampai pada akhirnya, Mas, Anda disebutkan bahwa bayi Anda meninggal dunia karena penyakit jantung bawaan. Kapan Anda pertama kali mendengar kalimat itu? Dari siapa Anda mendengar itu? Pertama kali dengar itu di ruang NICU, Pak. Pas saat anak itu kritis tanggal 17 September itu. Pas kritis. Setelah meninggal maksud saya. Setelah meninggal disebutkan tidak penyebab meninggalnya? Tidak, Pak. Tidak disebutkan penyebab meninggalnya. Cause of death-nya tidak disebutkan kepada Anda. Tidak disebut. Pak, ini saya kembalikan bayi Anda. Bayi Anda dalam keadaan meninggal dunia karena penyakit jantung bawaan. Tidak Tidak disebutkan. ada, Pak. Pernah Anda sebutkan bahwa ada tindakan upaya untuk memberikan obat demam dosis tinggi, betul? Betul, Pak. Anda ditelepon, betul? Saya telepon, Pak. Siapa yang telepon Anda? Dengarnya waktu itu perawat telepon pertama kali. Saya akan serahkan ke dokter OP bicara. Oke. Gitu. Ditelepon ke nomor telepon Anda. Apa-apa dikabarin lewat telepon gitu, Pak. Waktu itu obat apa yang dikasih kepada bayi Anda disebutkan? Masih ingat nggak? Saya tidak tahu, Pak. Waktu itu dengarnya katanya anak saya demam tinggi, panas. Cuma pas terakhir kali mau nutup telepon katanya akan diberikan obat dosis tinggi, Pak. Obat dosis tinggi. Akan diberikan obat dosis Iya. tinggi. Sebelum tindakan itu sudah ditelepon dulu ya? Iya. Anda sebagai seorang bapak, sebagai penanggung jawab wali bayi itu, Anda disuruh tanda tangan tidak sebelum dilakukan tindakan itu? Kalau untuk obat dosis tinggi nggak ada, Pak. Soalnya saya disuruhnya cuma buat izin pemasangan oksigen doang, Pak, itu. Izin pemasangan oksigen. Ventilator itu. Tunggu. Iya, ventilator kan. Untuk sebelum masuk NICU ada tanda tangan surat keterangan tindakan dokter yang akan berakibat fatal dan lain sebagainya apabila ini berakibat fatal, tidak akan menuntut segala macam. Ada nggak tanda tangan itu? Waktu itu saya nggak suratnya nggak saya baca semua. Cuma saya karena di situ katanya anaknya darurat, jadi saya disuruh tanda tangan aja, Pak. Oh, disuruh tanda tangan. Iya. Jadi Anda disuruh, Mas, tanda tangan dulu karena Iya, bayi Pak. Anda keadaan kritis nih. Iya. Dan kemudian baru tiba-tiba dapat telepon, Mas, kita harus kasih obat dosis tinggi. Enggak, dia itu waktu itu ngobrol. Saya rasa sebelum dia matikan telepon, mungkin lupa matiin telepon, saya mendengar ngomongan antara mungkin sama perawatnya apa gimana. Setelah dengar omongan itu, saya langsung dimatiin teleponnya gitu. Entah ngomong sama perawatnya atau ke saya, tapi setelah itu teleponnya mati. Oh, tapi Anda dengar itu? Iya, dengar. Kasih obat dosis tinggi gitu kira-kira bahasanya. Ini Anda untuk USG berapa kali USG? Ada 17 kali, Pak. 17 kali USG. Dan selama 17 kali USG tidak pernah Tidak pernah diberitahu bahwa bayi Anda mengalami penyakit jantung turunan? Nggak ada, Pak. Sehat terus, Pak. Normal semua. Oke. Dan dokter Anda, objin yang Anda pertama sebelum ke rumah sakit itu, sebelum dirujuk, itu juga mengatakan bayi Anda Sehat. secara organ, Sehat semua, mata, Pak. kepala, sampai jantung, semua sehat, detak jantung, segala macam. Normal, Pak. Normal semua. Normal. Terima kasih, Mas Rauf. Terima kasih, Pak. Ya, semoga. Roman, we heard you overstay in Thailand. Is it true? Roman? Pelarian seorang bandar narkoba internasional akhirnya kandas di tangan Direktorat Tindak Pidana Baris Krim Polri pada 23 Desember lalu. Ia adalah Roman Nazarenko yang berwarga negara Ukraina. Roman Nazarenko merupakan pengendali laboratorium narkoba ganja hidroponik yang sebelumnya sudah digerebek terlebih dahulu di salah satu villa di Bali. Saat itu saya Abraham Silaban mendatangi langsung lokasi lab narkoba yang dikendalikan oleh Roman Nazarenko dan dioperasikan oleh si kembar Volovod. Sepintas memang tak ada yang mencurigakan dari bangunan villa yang terletak di kawasan Canggu, Bali ini. Namun ketika saya masuk menjelajahi ke setiap sudut ruangan, saya mendapati bunker yang dijadikan laboratorium pembuat narkoba jenis ganja hidroponik.
Perlu diketahui, Roman Nazarenko melarikan diri selama 109 hari ke Thailand dan saya pun berkesempatan melihat langsung detik-detik Roman Nazarenko menginjakan kakinya di Indonesia untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Roman Nazarenko adalah sosok yang paling dicari setelah Mei 2024 lalu. Dia dituduh ataupun diduga kuat menjadi otak di balik sindikat narkoba internasional. Saya Abraham Silaban, saya lihat detik-detik ini. Dan Roman, everything's good? Roman, we heard you overstay in Thailand. Is it true? Siapa sesungguhnya sosok Roman Nazarenko ini? Ada tidak backing di belakang? Sobat, kita akan menuju titik jemput di mana bandar narkoba yang bisa disebutkan paling dicari di tahun 2024 mendarat di tanah air. Ia adalah bandar narkoba yang kita ketahui merupakan seseorang yang mengorkestrai basement di villa di Bali yang digerebek oleh Bareskrim Polri 7 bulan silam. Ini akhirnya berhasil diamankan atas kerjasama Bareskrim Polri tentu saja dengan kepolisian Thailand. Dan kita akan lihat titik-titik kedatangannya. Sobat, saya Abraham Silaban. Kita akan melihat detik kedatangan dari sosok tersangka. Roman Nazarenko adalah sosok yang paling dicari setelah Mei 2024 lalu, setelah ia dituduh ataupun diduga kuat menjadi otak di balik sindikat narkoba internasional yang ada di kawasan Badung, Bali. Siapa sangka di sana ada bunker narkoba jaringan Hydra yang dikendalikan oleh jaringan internasional Rusia Ukraina. Ini cukup mengejutkan. Saya ada di sana dan melihat langsung secara detail, dan tempat itu sungguh memang disulap sedemikian rupa dengan berbagai jenis perlengkapan dan peralatan yang cukup canggih, dan hazmat atau alat pelindung diri juga yang sangat lengkap, dan termasuk bahkan sinar pencahayaannya untuk memastikan ganja hidroponik juga bisa tumbuh di sana dan bisa diperjualbelikan melalui dengan cara transaksi. Jaringan Hydra ini mereka memiliki jalur komunikasi dan mereka sengaja memasarkannya secara internasional, dan ini jaringan salah satu yang paling dicari hari-hari ini. Maka dari itu kita akan melihat kehadiran dari sosok yang dicari, karena pada akhirnya yang bersangkutan berhasil diamankan lewat kerjasama dengan pemerintah Thailand dan kepolisian Indonesia tentu saja, termasuk bea cukai juga yang tentu memfasilitasi dan memastikan bahwa data-data itu bisa menjadi pintu masuk untuk memastikan pelaku bisa diamankan. Disebutkan pesawatnya sudah tiba, dan saya Abraham Silaban, saya ada di sini di area yang saya bisa pastikan area yang restriktif, terbatas, eksklusif tentu saja. Kita ada di sini dan kita akan lihat detik-detik kedatangan dari bandar besar narkoba jaringan Rusia Ukraina. Wow, ini jaringan Hydra yang paling dicari setelah barang bukti yang ditemukan sungguh-sungguh membuat kita tercengang. Di Pulau Dewata, pulau wisata, menjadi tempat di mana mereka mencoba menyulapnya menjadi surga narkoba. Tentu ini kita harus lawan bersama. Dan kelihatannya ini menjadi penumpang terakhir yang disebutkan akan turun, dikawal langsung oleh Dit Narkoba Bareskrim Polri. Kami dengar ada Kombes Suharmanto yang juga turut ada di sana, dan kita akan lihat bagaimana penjemputannya.
sobat, kita sudah melihat ketibaan dari sosok Roman Nazarenko persis di belakang kita, sosok bandar narkoba yang paling dicari. Di tahun 2024 sudah tiba. Kita akan lihat. Saya berang sih Pak, dan saya lihat detik-detik ini. Dan Roman, everything's good? Ya, pengamanan ekstra ketat dilakukan. Tentu saja oleh tim yang bertugas. Setelah melintas dari perlintasan imigrasi, nanti langsung akan dievakuasi untuk langsung menjadi tahanan Bareskrim Mabes Polri. Dan kita lihat saja, semoga ini menjadi momen yang baik untuk penegakan hukum di Indonesia. Jadi perjalanan hari ini lancar semua? Lancar, alhamdulillah lancar semua. Kita koordinasi, ya mudah-mudahan lah bisa akan semakin sering kita bawa pulang. Oke. Roman Nazarenko berapa hari dicari? Karena berapa bulan? Sepertinya sudah dari bulan Mei, hampir 7 bulan mungkin ya? Ya, tapi kalau di Thailand dia sudah hampir 200 hari overstay. Sempat ada perlawanan? Enggak ya, alhamdulillah kooperatif ya. Kooperatif ya? Kooperatif. Jangan-jangan yang bersangkutan juga menjadi bandar di sana? Ya, itu teman-teman dari Interpol Thailand juga menduga, tapi itu pengembangan nanti dari kepolisian Thailand. Ya, karena cukup lama di sana, bergaul dengan beberapa kelompok di sana, ya kita nggak tahu. Tapi mereka duga mungkin ada berkolaborasi dengan jaringan yang di sana. Tapi tugas polisi, teman-teman Thailand nanti di sana. Makasih Pak. Ini dia Roman Nazarenko yang tiba. Kita akan lihat Roman, we heard you overstay in Thailand. Is it true, Roman? Ya. Masih irit bicara ya. Tapi ya kita lihat nanti. Karena ini adalah jaringan bos, jaringan Hidra yang paling dicari 7 bulan terakhir setelah villa yang berisi bunker narkoba. Kita sudah lihat bersama di sana. Mengejutkan banyak pihak. Dan hari ini Interpol, Bareskrim Polri, Bea Cukai, Imigrasi, dan lain sebagainya tentu saja semua melakukan upaya terbaik untuk memastikan yang bersangkutan diamankan. Ini tentu saja sosok yang tidak main-main ini. Ini sosok yang paling dicari ini. Kita lihat. Roman Nazarenko itu namanya. Dan masih ada satu lagi jaringan Hidra yang masih terkait dengan jaringan villa di Bali. Ganja hidroponik. Akhirnya berhasil diamankan, tapi masih ada pihak lain yang masih dicari. Sorry. Ini dia, kami berjalan dari terminal kedatangan menuju ke tempat di mana rilis akan segera dilakukan oleh Dir Tipit Narkoba Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Mukti Joharsa, bersama dengan tim tentu saja. Ya, ini dia exitnya. Kita ikut exitnya. Dan tentu saja ini menjadi pusat perhatian para pengunjung bandara, baik yang baru tiba ataupun yang akan berangkat. Kita akan lihat seperti ini. Ya, kita lihat akhirnya buronan yang paling dicari di tahun 2024 dalam kasus narkoba di Bali pada akhirnya berhasil diamankan. Dan kita akan lihat apa yang disampaikan oleh tim yang bekerja. Siapa sesungguhnya sosok Roman Nazarenko ini?
Sobat saya Abraham Silaban, kita akan tanyakan bagaimana pengembangan terhadap DPO Roman Nazarenko, seorang warga negara Ukraina. Bisa dikatakan DPO yang paling dicari di Republik ini tahun 2024. Siapa sangka bahwa yang bersangkutan adalah otak di balik ditemukannya bunker narkoba di Pulau Dewata. Villa disulap bawah tanahnya, rubanahnya menjadi lab hidroponik dan di sana ada temuan mepedron dan kita pada akhirnya melihat betapa sosok beliau sempat melarikan diri ke Thailand dan akhirnya ditahan. Ceritakan kepada kami Pak Mukti, siapa sesungguhnya sosok Roman Nazarenko ini? Mengapa ia sampai memiliki dalam tanda kutip ya kekuatan untuk membangun bunker narkoba di villa di Bali dan kemudian sampai Interpol juga bekerjasama dengan Barreskrim tentu saja bekerjasama dengan polisi Thailand untuk memastikan yang bersangkutan bisa dibekuk. Ya, jadi memang perannya cukup vital ya. Dia pendana sekaligus pendana juga untuk pembuatan villa dan pabrik tersebut ya. Memang cukup jaringan internasional cukup besar nih, Jaringan Hidra ya? Hidra yang cukup besar. Karena pun udah berani mereka memasarkan dengan menempel stiker di setiap tempat di daerah Bali. Di mana kalau mau bergabung, setelah mereka akan pesta narkotika. Begitu. Oh, jadi sudah membangun jaringan? Sudah membangun jaringan di Bali. Oh, dan kami dengar juga kan transaksinya dan komunikasinya dibangun lewat platform dan juga untuk transaksinya lewat betul ya? Betul, ya. Dan ya sudah ada yang udah kita detect, nanti mungkin kita akan kembangkan. Ya, kita tetap ini untuk si RM ini akan kita jerat dengan undang-undang TPU. Oke. Nah ini nggak main-main karena kita sudah mendengarkan keterangan dari tersangka eksklusif waktu itu Pak Mukti, yaitu 2 orang bersaudara kembar. Ya. Yang mereka adalah warga negara Ukraina. Mereka datang ke Bali. Memang dengan niat untuk mengembangkan lab narkoba di sana kah dan membangun suatu jaringan internasional narkoba di sana? Ya betul, ya dia emang betul. Dia buat lab itu untuk buat jaringan di sana. Dia buat jaringan untuk mengembangkan Hidra. Okay. Hidra ini nama apa? Nama perkumpulan internasionalnya. Begitu. Ya. Kami harus tanya juga nih Pak Mukti. Ada tidak backing di belakangnya? Selama ini tidak ya, alhamdulillah ya. Polisi Thailand sangat kreatif, sangat membantu kita ya. Terbukti Thailand bisa menangkap mereka menyerahkan pada kita. Okay. Berarti tidak terlalu ada backing kuat. Mungkin kalau di Rusia atau di tempatnya mungkin ada atau di Ukraina. Tapi di Indonesia, kita bicara mereka prakteknya kan di Indonesia. Di Indonesia tidak. Ini pure semua orang asing. Ya, nggak ada orang pribumi, semua orang asing. Akan seperti apa ancaman hukuman bagi sosok tersangka yang sempat melarikan diri dan dia ternyata pengendali, pendana dan bos besar di balik ini semua? Ya, karena ketentuan pasal 14 dan 112, maka mungkin akan mati. Mati minimal 5 tahun, tapi kayaknya panas kok mati ya, karena kalau ini kita akan masif sekali di Indonesia terhadap peredaran narkotika jenis ganja hidroponik ini. Terima kasih Pak Mukti Juarsa, Brigadir Jenderal Polisi Mukti Juarsa, di Tipit Narkoba Barreskrim Polres Metro Jaya.